Berarti setelah pendarahan ini sudah 1 bulan baru diperiksa sama dokter spesialis penyakit dalam. Nah ini sakitnya itu kayak perih-perih gitu kah? Atau kayak biasanya kan sakitnya kayak melilit, perih atau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku ya. Jadi kali ini aku bakal wawancara langsung Mas Ginanjar, karena kemarin itu banyak banget yang nanya ya, Bun tolong dong wawancara Mas Ginanjar. Sensasi apa aja sih yang Mas Ginanjar alami pada saat mengalami radang usus ya? Nah di sini aku langsung wawancara aja ya, ini singkat karena Mas Ginanjar ya lagi sibuk ya. Kita lagi kerja dan aku meminta waktunya beberapa menit untuk melakukan wawancara singkat ya. Yuk langsung aja ya, ini dia Mas Ginanjarnya. Gimana kabarnya? Mas Ginanjar kok pakai masker, malu ya? Jadi ini adalah rekan kerja aku ya, cuman beda bagian. Jadi Mas Ginanjar ini pernah mengalami radang usus ya? Lebih tepatnya sih luka ya, luka. Oh luka? Ya. Bukan radang? Mungkin awalnya dari radang. Dari radang ya? Kalau kata dokter itu udah tahapnya udah luka gitu. Oh gitu, jadi gejala awalnya kayak gimana sih Mas? Soalnya banyak banget nih dari teman-teman subscriber aku dan juga teman-teman sosial media yang lainnya pada nanya apa sih gejalanya dan ya hal-hal apa saja yang Mas Ginanjar lakukan pada saat itu? Kalau gejalanya itu bagian sebelah kiri bawah ya, bagian kiri bawah itu sakit, tapi awalnya kan mungkin sakit biasa gitu kan, jadi nggak saya hiraukan. Itu awal di akhir saya SMA. Oh SMA, udah lama dong ya? Iya. Oh berarti sekitar umur belasan tahun ya? Ya sekitar itu lah. Oh gitu, terus? Nah, saya biarin, akhirnya keluar tuh ketika BAB berdarah. Wow. Awalnya juga mengira itu karena panas dalam kalau kata orang tua. Ya akhirnya sembuh sendiri tuh. Cuman berapa hari, 3 hari itu sembuh sendiri. Sembuh lagi. Nah, intensifnya sering kambuhnya itu waktu kuliah, mungkin karena banyak tugas, pola makan. Soalnya saya jauh dari orang tua kan ya. Orang tua di Pulau Sumatera, saya kuliah di Bogor waktu itu. Jadi emang pola hidup juga nggak teratur. Namanya mahasiswa ya. Makanan pun juga nggak teratur kan. Nah di situ ketika pulang ke Sumatera itu kalau nggak salah pas masa COVID-19 berarti 2020 ya, nah, 2021 lah ya. Nah ya 2021 saya udah nggak di Sumatera waktu tadi. Gitu. Di Pulau Jawa lagi. Nah waktu saya pulang ke Sumatera 2020 karena COVID waktu itu, kebetulan COVID udah mau berakhir. Kalau di Sumatera itu udah nggak begitu rame. Nah, saya kambuh lagi tuh 1 bulan full saya BAB keluar darah. Tapi itu ada sakit banget nggak sih? Sakitnya di perut sebelah kiri aja kah? Sebelah kiri bagian bawah. Bawah, tapi nggak menjalar ke yang lain. Biasanya sampai sakit pinggang gitu nggak? Oh gitu. Itu kambuh gitu apakah karena Mas Ginanjar kecapean atau dari makanan? Pertama makanan bisa jadi. Makanan. Kalau waktu itu kan saya karena udah 1 bulan berdarah terus, saya periksa ke bidan desa. Di sana nggak ada puskesmas di kampung ya? Kampung saya itu jauh dari mana-mana. Ke bidan desa, bidan desa ini harus ke dokter spesialis dalam. Spesialis penyakit dalam ya? Iya, kebetulan orang tua pun juga emang penderita mah akut ya. Lambung ya? Iya, dia punya dokter spesialis dalam sendiri, makanya ketika orang tua kontrol saya diajak untuk kontrol juga. Periksa sekaligus ya? Sekaligus, ketika diperiksa saya langsung di USG tuh. USG di bagian kiri bawah itu, karena yang sakit bagian kiri bawah itu kan. Kata dokternya itu, oh ini udah luka mas, katanya kayak gitu. Karena kan berdarah ya? Dia tepatnya di usus besar bagian bawah. Ya Allah. Nah kalau kata dokter itu bisa penyebabnya itu karena makanan pedas, keras, atau mengangkat barang berat katanya. Jadi mengangkat barang-barang berat juga nggak boleh ya? Nggak boleh, karena ketika mengangkat barang berat itu kan pakai otot perut ya. Iya. Nah, itu yang menyebabkan gesekan mungkin di ususnya.
Tapi pada dasarnya Mas Ginanjar ini suka makan pedas nggak sih? Kalau waktu kuliah itu kami itu di lingkungan dulu kan saya tinggal di komplek ya. Kalau makan cabai itu kalau belum sampai gatal rambut itu belum puas gitu. Nah teman-teman, jadi Mas Ginanjar ini ternyata penyebab utamanya itu adalah faktor makanan juga ya. Kemudian pola hidupnya lah nggak teratur ya. Jadi makanannya apa aja mungkin ya, karena namanya mahasiswa yang penting terisi perutnya. Aku juga sama sih kayak dulu. Terus berarti setelah pendarahan ini sudah 1 bulan baru diperiksa sama dokter spesialis penyakit dalam. Nah ini sakitnya itu kayak perih-perih gitu kah? Atau kayak biasa kan sakitnya kayak melilit, perih, atau kayak apa gitu? Sakit banget sih enggak, cuman sakitnya itu mengganggu gitu. Mengganggu di bagian bawah. Sebelah kiri, tapi perut yang lainnya enggak? Enggak. Tapi kalau sakit itu Mas Ginanjarnya makan nasi enggak? Atau mungkin dilarang makan nasi? Kalau kata dokter itu saya udah dilarang makan keras sama makan cabai sebenarnya. Oh gitu, sampai sekarang? Sampai sekarang sebenarnya, tapi saya cuma kuat 3 bulan. Setiap habis kambuh, saya kuat paling lama nggak makan cabai itu 3 bulan. Jadi Mas Ginanjar ini nggak bisa makan kalau nggak makan cabai. Nah ini kebanyakan juga nih dari teman-teman yang pejuang asam lambung GERD. Jadi yang paling susah itu katanya menahan pedas. Padahal apa sih? Kalau nggak makan pedas katanya nggak bisa dinikmati makanannya ya. Sebenarnya kalau kan saya berasal dari Sumatera ya. Kalau Sumatera sebenarnya bukan pedasnya, tapi cabenya. Nggak pedas nggak apa-apa, yang penting ada cabai kayak gitu. Oh gitu. Ya. Jadi saat ini gimana kondisinya Mas Ginanjar? Ya alhamdulillah dari terakhir terasa kambuh itu 2022 sampai sekarang kambuh. Jangan dong. Tapi Mas Ginanjar sekarang udah berani nggak makan kayak cabai gitu? Saya bilang kan dari sejak dari selesai kambuh, saya cuma kuat 3 bulan. Habis itu hantam lagi. Allahu Akbar. Karena didukung juga sama orang tua, udah jangan ada pantangan. Jadi nggak boleh ada pantangan dari orang tua. Tapi kan itu juga buat kebaikan Mas Ginanjar. Karena prinsip aku ya, aku kan pejuang GERD ya, yang alhamdulillah saat ini udah sembuh juga. Aku tuh yang penting hidup sehat. Aku nggak mau ada sensasi-sensasi itu lagi, makan apa aja, maksudnya yang sehat-sehat aja. Ternyata beda prinsip ya, aku sama Mas Ginanjar. Mas Ginanjar nggak mau ada pantangan ya. Jadi apa aja dimakan gitu. Apa aja dimakan. Tapi ya kita juga harus kenalilah tubuh diri sendiri gitu. Kalau udah melampaui batasnya pasti tubuh juga ada alarmnya. Nah kalau udah ada alarmnya makanya stop dulu gitu. Oh gitu. Tapi sekarang masih rutin nggak konsumsi obat-obatan? Saya nggak pernah. Nggak pernah. Konsumsi obat-obatan. Jadi kalau misalnya kambuh nih, gejala awalnya apa? Apakah pernah nggak sih ada kayak sendawa atau mungkin itu kan usus ya? Biasanya kan kalau gangguan usus juga biasanya kita kayak susah BAB atau mungkin sembelit, kemudian apa sih namanya, sendawa, engap, sesak gitu nggak sih? Nah biasanya kalau sebelum kamu itu nggak BAB, bisa beberapa hari nggak BAB, itu biasanya mulai bisa kamu tanda-tanda lama nggak BAB, terus bagian bawah sakit, itu bisa pas keluar darah. Ya Allah, berarti udah pendarahan, udah beberapa kali ya fesesnya itu berdarah. Tapi Mas Ginanjar masih makan cabai. Sekarang itu yang saya stop cuma kopi. Jadi selain nggak boleh makan cabai, apalagi dong yang pantangan radang usus ini, apalagi atau luka usus? Sebenarnya yang keras-keras juga nggak boleh. Karena prinsipnya kalau usus bagian pencernaan ya, yang dikasih tahu sama dokter waktu, kalau sudah luka, dia nggak bisa balik lagi seperti luka di kulit. Misalnya kita luka di usus nih, dia ada bekas cengkungan, maka cengkungan itu nggak akan rata lagi. Ketika kita makan konsumsi yang pedas atau yang keras, maka bisa terjadi kegores lagi, maka kamu sama lagi dengan lambung sebenarnya ya. Jadi meskipun kata dokter udah sembuh nih kamu nih, tapi kalau misalnya pola hidup kita, pola makan kita kacau lagi, itu nanti bakalan kambuh lagi. Jadi memang nggak bisa total ya, tergantung dari pola hidup kita. Tapi Mas Ginanjar ini kan sekarang bolak-balik Bogor Jakarta naik motor ya, itu ngaruh nggak? Kalau ke penyakit usus itu enggak. Jadi kalau misalnya kurang minum air juga nggak masalah. Nah, air harus tercukupi sebenarnya, karena kalau air itu nggak cuma ke bagian pencernaan, tapi ke seluruh tubuh. Iya sih. Kekurangan air pasti pusing. Oh gitu, berasa.
Tapi sering nggak sih Mas Ginanjar kayak kata dokter jangan kecapean yang nggak boleh bawa motor jauh-jauh gitu, pernah nggak sih? Kalau kecapean nggak disuruh ya, yang penting jangan mengangkat berat. Kalau kecapean kan kita cuma pakai tenaga bagian atas, tapi kalau mengangkat berat pasti pakai otot perut. Gitu. Ini kan Mas Ginanjar banyak banget ya teman-teman nih subscriber aku dan juga pokoknya banyak ya dari sosial media yang lainnya yang nanya Mas Ginanjar saat ini kondisinya gimana di TikTok, apalagi banyak banget yang nanyain ya. Tolong dong Bun wawancara Mas Ginanjar, ini baru ada waktu ya teman-teman ya. Dan kalian dengar sendiri ya ternyata dari faktor makanan ya, kemudian pola hidup juga. Jadi saran dong buat teman-teman yang lain mungkin ada masukan yang saat ini lagi berjuang nih, yang saat ini masih kambuh-kambuhan dan parnoan. Kamu parno nggak sih? Ada anxiety nggak sih? Nggak ada ya. Jadi Mas Ginanjar ini ada anxiety. Jadi dia enjoy aja ya. Karena Mas Ginanjar ini orangnya nggak baperan ya, nggak mikirin apa-apa. Kalau dipikirin makin banyak ya. Jadi dibebasin aja intinya. Minta masukannya dong, apa sih kayak pesan dan buat teman-teman? Tips aja nih. Ini juga dapatnya dari orang tua. Dapat dari guru juga. Guru SMA. Kan karena saya juga bilang ke orang tua, kalau itu dulu waktu SMA kelas 3 itu kebetulan wali kelas itu guru biologi, maka dikasih obat herbalnya dari dia untuk bagian yang mempunyai keluhan di bagian pencernaan. Kalau orang tua itu kalau lagi kambuh nih, saya disuruhnya minum ini air parutan tepung sagu. Tepung sagu iya. Ya. Itu setiap pagi diminum, dikasih air hangat, aduk, jangan sampai mental. Oh, gitu. Kayak susu aja gitu. Oh beda, kalau aku harus matang kalau lambung. Kalau ibu tuh nggak kayak katanya kayak makan apa ya? Kayak makan cendol. Oh cendol, iya. Oh jadi diaduk aja gitu. Aja nggak bukan air hangat, air dingin. Itu diminum. Katanya itu untuk pelapis awal. Oh. Biar si lukanya itu nggak ketores sama makanan. Itu untuk kalau yang lagi. Tapi sebelum makan ya? Sebelum makan. Itu dikonsumsinya setiap hari apa? Setiap hari. Ada sagu khusus nggak sih atau boleh dijual bebas di pasaran gitu? Karena kita di pedalaman ya bebas gitu. Oh, jadi beli di pasar juga bisa ya. Selain itu juga pola makan mungkin apa? Kalau pola makan orang tua nggak membebaskan. Oh gitu. Karena kalau kita harus jaga ini kita yang stres. Iya sih, karena banyak pantangan, kadang sampai parnoan mau makan ini salah, makan itu salah, tak sebab takut ya. Tapi saat ini Mas Ginanjar udah aktivitas normal ya, alhamdulillah dari 2022 ke sekarang itu udah nggak kambuh-kambuhan lagi. Walaupun kamu pun saya nggak mau mikirin gitu ya, kerja, aktivitas, ketika keluar baru kepikiran. Nah satu lagi nih Mas Ginanjar, kalau misalnya tiba-tiba kambuh gitu nih, hal apa pertama yang Mas Ginanjar lakukan kalau lagi nggak punya obat dokter? Saya selama kamu nggak pernah makan obat dokter. Oh gitu, terus apa yang harus dilakukan pertama? Jaga pola makan. Jaga pola makan. Mungkin ada ritual-ritual yang Mas Ginanjar lakukan, olahraga kah, apakah gitu? Nggak ada, jadi berdiam aja. Yang penting jaga pikiran. Kalau kita pikirin penyakit akan mungkin dibawa kerja aja ya, dibawa sibuk. Anggap aja cuma sebentar, besok juga sembuh. Oh gitu, yang penting dari pola makanannya ya, dan juga pola pikirnya harus happy ya harusnya. Jadi kalau kamu bisa berhenti gitu makan pedas. Tapi saat ini Mas Ginanjar udah normal makan apa aja, maksudnya tadinya kan mungkin harus sering, jadi makannya tetap 3 kali sehari. 3 kali sehari. Tapi ngemil nggak sih Mas? Saya cenderung orang yang nggak suka ngemil kalau udah makan ya. Nggak. Tapi satu hal yang saya jaga sampai sekarang, saya nggak berani makan junk food sebelum makan nasi. Oh iya benar, pokoknya harus ada pelindungnya dulu ya, pelapisnya dulu. Kalau mau makan apa itu memang aku juga disaranin sama dokterku kayak gitu. Saya nggak berani minum kopi, nggak berani makan mie kayak mie ayam gitu sebelum kena nasi dulu. Harus nasi dulu intinya ya. Berarti ini udah normal lagi, udah sehat lagi. Tapi kemarin Mas Ginanjar udah kerja bakti, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak, yang penting selamat, nggak mengangkat beban berat ya? Berat itu karena nggak apa-apa. Oh gitu, tapi katanya kan harus ada kayak sambil duduk dulu baru berdiri ya, gitu. Karena kalau sebenarnya kalau mengangkat berat itu kan tekniknya jangan pakai otot perut, pakai pinggang, tapi pakai sendi bagian dengkul. Jadi ada. Kayaknya sebenarnya kalau dalam perusahaan kerja ya. Tapi kan kalau kita kan yang penting cepat. Nah itu masalahnya.
Oke Mas Ginanjar, terima kasih banyak ya masukan dan juga sudah berbagi pengalaman. Jadi ternyata dari SMA sampai saat ini masih sering kambuh-kambuhan. Cuman Mas Ginanjarnya ini dia nggak mau ngambil pusing, melakukan aktivitasnya, punya intinya nggak boleh stres ya. Dan kalau misalnya udah mulai kambuh, hal yang harus dilakukan itu jaga pola makan dan tentunya menerapkan pola hidup sehat ya Mas Ginanjar ya. Terima kasih atas waktunya Mas Ginanjar ya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya lagi, boleh ya kita sharing-sharing lagi ya. Terima kasih. Ibu saya juga pejuang Asam lambung ya. Dia bisa dibilang kronis. Masya Allah. Dia kalau bangun itu udah pingsan. Nah itu jadi memang selain radang usus ya, usus luka, juga ibunya Mas Ginanjar ini ada pejuang asam lambung juga ya, sama kayak aku. Jadi semuanya dibebasin aja, nggak usah dipikirin. Kalau mau makan apa-apa juga boleh, tapi jangan berlebihan ya. Harus pada porsinya. Oke Mas Gin ya, makasih banyak loh waktunya. Aku bingung loh mau nanya apa lagi, soalnya banyak banget yang nitipin pertanyaan ke Mas Ginanjar. Nanti mungkin kapan-kapan kita live di TikTok atau di mana. Mas Ginanjar selalu ada waktu, cuman kadang aku nggak enak mengganggu, soalnya bagian Mas Ginanjar ini bagian pemetaan ya, itu bahaya banget kalau diganggu apalagi musim hujan. Terima kasih banyak ya Mas Gin ya. Ini aku seadanya aja loh wawancaranya karena lagi di kantor, nggak ada persiapan sama sekali. Terima kasih banyak ya Mas Gin. Teman-teman, itu dia ya wawancara aku dengan Mas Ginanjar. Semoga bisa memotivasi kalian, juga bisa membuat kalian bangkit yang saat ini masih berjuang, baik itu dari pejuang asam lambung, radang usus, ataupun mungkin bermasalah dengan pencernaan lainnya. Semoga kalian juga lekas sembuh, lekas pulih seperti sedia kala dan bisa beraktivitas kembali. Oke, cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Diva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.